dari kaki sini pindah ke gas ini kan, pindah ke aselerator ini. Nah, ini kan ada jeda jelas kan, dan nanti sentak cek gitu kan. Nah, ini sentak, nah, ini cek netral, terus berarti kita gas pasti ada cek, ada sentak gitu unit ya kan. Nah, itu sebenarnya nggak boleh, makanya harus pakai retarder. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Nanang Ganjil Channel. Salam sehat sejahtera, sukses buat kita semua. Untuk kesempatan kali ini saya ingin coba menjawab pertanyaan dari teman kita ini ya. Dia bertanya apa perbedaan antara manual retarder manual ya, antara retarder manual dengan servis brake. Oke. Untuk lebih jelasnya kita putar nanti di video berikutnya ya. Jika ada nantinya buat teman-teman ataupun senior-senior yang mungkin lebih mengetahui, bisa dikritik dan sarannya lewat kolom komentar. Oke, kita langsung saja ya simak video berikut ini. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan teman kita ini ya. Dia bertanya apa perbedaan retarder dengan servis brake ya. Servis brake itu ada di bawah ini ya. Ini servis brake ya. Dia menanyakan apa bedanya manual retarder secara manual dan servis brake. Oke, sekarang sedikit saya jelaskan ya mengenai retarder dulu ya. Retarder itu fungsinya retarder itu ya. Retarder itu berfungsi untuk mengurangi kecepatan ya Mas ya. Untuk mengurangi kecepatan di sini pelan-pelan. Nah, pada waktu kita laju, nah mengurangi kecepatan. Nah, gini. Dan kelebihan dari retarder itu adalah mengurangi sentakan ya, mengurangi sentakan. Terus juga ada teman yang bertanya juga pada saat menarik retarder apakah gas harus diangkat gitu ya. Nah, pada waktu itulah keuntungannya kita memakai retarder yang ada di tangan ya, retarder di tangan. Jadi pada waktu kita keadaan laju sedikit lah laju, terus kita mengerim dengan retarder itu, mengurangi kecepatan dengan retarder itu bisa kita lakukan secara tidak bersamaan dengan aselerator. Walaupun aselerator agak gas kita turun sedikit gitu, bisa kita naikkan sedikit pelan, tapi ya jangan terus sampai kelamaan kita gas sambil tarik retarder, itu sebenarnya nggak boleh ya. Nah, itulah manual. Nah, kalau mau otomatis ya kita harus mengaktifkan ini ARSC-nya ya. Nah, untuk cara pengaktifan ARSC itu ada di video saya sebelumnya ya. Kalau servis brake, nah ini servis brake ini sangat penting ya. Servis brake ini fungsinya sangat banyak sebenarnya, sangat banyak fungsinya. Ya istilahnya nggak satu fungsi. Dan cara mengaktifkan servis brake ini kecepatannya dibatasi ya. Terus maksimal 5 km per jam, nggak boleh lebih sebenarnya, nggak boleh lebih. Karena ini hanya dipakai pada waktu kita kecepatan rendah ataupun pada waktu ingin berhenti ya Mas ya. Ini kita pakai pada waktu ingin berhenti ataupun kecepatan sangat rendah. Dan terus yang fungsi kedua dari servis brake ini, apabila kita mundur, contohnya mundur ataupun maju, kita mau berhenti kan kita tekan begini kan dari gas ya. Gas kita tekan begini, set gitu. Nah, tekan set. Nah, ini kan kita pasti berhenti ya. Berhenti kita langsung parking brake kita tekan, baru kita angkat. Dan fungsinya lagi, terus selanjutnya berfungsinya servis brake ini pada waktu ingin merilis lagi parking brake, kita harus tekan ini dulu, baru gini kan ya. Nah, baru terus lagi tarik retarder. Nah, retarder ini fungsinya untuk mengurangi hentakan aja, mengurangi hentakan pada waktu kita baru mulai jalan ya. Habis kita parking baru mulai jalan, kita tarik ini. Nah, kalau kita nggak perlu tarik ini memang bisa, cuman kan kita masukkan posnelan contohnya kan. Nah, ini udah kita gini kan. Nah, netral sudah rilis. Kita masukkan posnelan contohnya. Nah, ini kan diantara kita dari kaki sini pindah ke gas ini kan, pindah ke aselerator ini. Nah, ini kan ada jeda jelas kan, dan nanti sentak cek gitu kan. Nah, ini sentak, nah, ini cek netral, terus ini kita gas pasti ada cek, ada sentak itu unitnya kan. Nah, itu sebenarnya nggak boleh, makanya harus pakai retarder gitu. Ini cara teori yang sebenarnya ya Mas ya, cara teori yang sebenarnya, tapi banyak kan senior itu jarang memakai teori ini, hanya memakai retarder saja. Nah, kalau hanya untuk parkir sebentar ya, contohnya kayak macam sebentar aja gitu lah parkir, dia pakai ini aja gitu loh. Sebenarnya sih nggak boleh, tapi kita operator senior itu kebanyakannya mereka ingin simple saja sih, karena kalau udah pakai ini kan istilahnya udah nggak perlu apa-apa lagi. Sebenarnya ini kuat Mas, parkir begini kuat, biar sampai posisi keadaan nungging gitu muatan pakai ini kuat. Pakai kuat aja ini, tapi disarankan tidak boleh ya, tidak boleh ya, nggak tahu kerusakannya apa di engine, kita nggak boleh ya. Itu Mas perbedaannya ya.
Kalau ini untuk mengurangi kecepatan, biar kecepatan tinggi berapapun, kalaupun 40, 50 kecepatan ataupun 30, itu kita pakai ini. Tidak boleh pakai ini. Ya. Tidak boleh pakai ini ya. Itu saran saya. Saran dari pihak UT-nya lah mungkin dah ya. Pokoknya pada waktu saya teori kemarin seperti itu Mas ya. Nah, apabila Mas ingin tes, adik-adik ingin tes, coba-coba tes ya, pergunakan itu pada waktu parking. Berhenti, cek. Nah, gitu kita udah mulai mau jalan ya kan. Tekan ini lagi, nyalakan ini, tarik retarder, baru ini kan banyak langkah gitu loh Mas. Itu teori yang sebenarnya Mas ya. Nah, kita jangan terteledor, contohnya kita mau tes terus habis itu trainernya itu tidak naik ke kabin, kita disuruh jalan begitu. Itu ternyata tahu kita pakai service bus atau pakai retarder. Kalau kita udah biasa pakai mobil kecil kan kita selalu pakai ini ya. Itu dia taunya dari mana? Kalau kita pakai retarder, itu di belakang kan ada lampu merahnya 3 biji itu, lampu rim lah itu. Itu kalau kita pakai retarder itu lampu merah 2 biji kanan kiri itu nyala. Nah, tapi kalau sampean pakai service brake ini, put brake ya, pakai put brake ini, itu lampu yang tengah saja yang nyala. Ada merah di tengah itu nyala. Itu ketahuan, oh ini orang pakai service brake. Dari belakang dia lihatnya, oh ini orang pakai retarder, tahu dia. Di situ dia bisa menilainya. Jangan terlena nanti udah jalankan gitu terus dilihat dari jauh, trainernya lihat dari lampu itu aja udah ketahuan sampean udah biasa pakai apa gitu loh. Nah, terus kekuatannya ini kalau sampean pijak service brake ini sama aja sampean ini aktif semua gitu. Sama aja gitu kekuatannya lah gitu Mas ya. Ya, begitulah keterangannya ya. Kalau keterangan saya mengenai sedikit penjelasan ya mengenai retarder dan service brake ya. Itu kalau emergency brake ini pada waktu emergency saja itu langsung kita tekan begini langsung berhenti total ini. Berhenti total. Tapi jarang kita pakai. Yang selalu kami pakai ya ini, lebih nyaman karena ini tidak selalu harus bersamaan dengan naikkan gas ya, angkat gas tidak selalu bersamaan, bisa kita pakai. Oke, demikian Mas ya, semoga bermanfaat video ini ya buat adik-adik teman-teman semua, serta buat para senior yang mungkin jauh lebih banyak ilmunya dibanding saya. Jika ingin ngasih masukan dipersilakan ketik di kolom komentar, saya terima saran dan terima kritikannya ya, karena kita di sini sama-sama belajar. Oke lah, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.